Halo semua, selamat siang menjelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Siang, Kak. wabarakatuh. Siang juga, Kak. Oke, gimana kabarnya nih teman-teman? Udah masuk week kelima. Kita ganti modul hari ini ya. Modul Data Warehouse. Lagi di mana nih? Di rumah saya cuacanya sedang tidak baik-baik aja. Duduk. Ada yang sama nggak? Iya, Kak. Petir, Kak. Petir, Kak. Di Iya, saya berarti panas banget, Kak. gimana tuh panas banget? Bekasi. Wah, Bekasi. Salam dari Depok nih. Ya, dekat rumah saya lagi mendung sekali, disertai geluduk. Tapi kayaknya belum hujan sih. Oke, ditemani cuaca yang mendung-mendung, Malang mendung gelap aja. Oke, salam. Udah pada download materinya? PDF-nya? Sudah, Kak. Udah ya? Oke, kalau udah, mungkin kita mulai aja belajar hari ini. Sebelum belajar seperti biasa, kita doa dahulu. Semoga urusan kita semua diperlancar, sehat selalu buat kita semua. Tenang berdoa, dipersilakan. Iya, amin, amin. Oke, mengawali modul hari ini seperti biasa akan ada pretest. Pretest data warehouse kali ini ada 20 pekerjaan 30 menit. Pesannya seperti biasa, tes untuk jangan coba untuk searching ya. Karena apa? Karena di sini kita pengen tahu kemampuan kamu sejauh mana. Nanti bandingkan dengan ya, linknya udah saya kirim di kolom chat, silahkan dikerjakan. Bandung hujan, wah hati-hati ya, semoga hujannya intensitasnya ringan aja. Link post testnya, link pretestnya sudah saya kirim di kolom chat ya. Sekarang 14.13, berarti sekitar 14.43. Nanti kita bahas sepeda. Silakan. Halo, halo. Gimana soal-soalnya? Halo, Kak. Oke, Yunita. Gimana soal-soalnya? Ada yang udah familiar kah? Atau istilah-istilahnya baru dengar atau gimana? Terlalu susah atau yang ada yang berpendapat oh, gampang kah ternyata tesnya nih?
Banyak yang baru tahu, Kak. Oke. Susah, Kak. Kurang nggak waktunya? 30 menit, 20 soal. Atau harusnya cukup, cuman karena masih asing, jadi terasa susah gitu. Pas ya. Dan ntar ada peningkatan pada saat kalian post test. Lagi merasa beruntung aja, Kak, dari nilainya. Oh, alhamdulillah lagi beruntung. Mungkin karena suasana hujan gitu ya. Keberuntungannya pas hujan. Sudah pernah dengar, cuma belum pernah ngulik dan susah. Tebak-tebakan, Kak. Asing semua. Oke, ya cukup ya. Untuk yang belum selesai, silakan dilanjutkan sambil kita mulai materi week kelima ini. Oke, hari ini akan kita coba bahas mengenai modul baru ya, yaitu data warehouse. Ya, ketika kita ngomongin data warehouse, kita coba pertama yang harus kita bahas itu terkait concern terkait DWH itu sendiri. Itu apa sih yang menjadi concern perlu adanya DWH, perlu adanya data warehouse itu sendiri. Nah, concern tersebut dijelaskan pada halaman berikutnya. Ya, di sini ada beberapa poin. Concern yang harus teman-teman pahami itu yang pertama, misalkan kita punya banyak banget data nih, tapi kita susah atau nggak bisa buat akses data tersebut. Gitu. Kemudian ketika kita punya data yang banyak nih, misalkan gitu, kita perlu pilah-pilah data nih dengan cara yang benar tentunya. Gitu, dengan segala cara. Gimana caranya ketika kita punya banyak data, kita nggak bisa langsung pakai semuanya. Kita harus pilah-pilah nih mana data yang mau kita pakai. Kemudian poin ketiga, biasanya seorang pebisnis gitu ya, seorang pebisnis itu butuh mendapatkan data secara mudah. Gitu. Dia pokoknya nggak mau ribet kalau pebisnis. Pebisnis ini dalam artian dia pengambil keputusan, pemangku kebijakan, gitu ya, dan lain-lainnya. Jadi biasanya pebisnis itu butuh data yang mudah didapatkan. Nah, selain dia mudah didapatkan, just show me what is important. Ya, kita harus bisa menunjukkan hal-hal yang penting aja. Gitu. Balik lagi ke yang tadi, DWH itu skalanya sangat besar, datanya sangat besar gitu ya. Ketika seorang pebisnis dia minta data terkait A gitu ya, kita tampilin yang penting-penting aja. Tuh nggak usah semuanya kita tampilin. Selanjutnya, biasanya ketika ada meeting atau ada pertemuan, itu kita memperdebatkan mana yang benar, mana yang salah, dibandingkan dengan pengambilan keputusan. Gitu. Dan poin terakhir yang menjadi concern adalah
untuk pengambilan keputusan itu harusnya menggunakan informasi yang ada dalam sebuah data. Nah, itu concern-concern daripada DWBI. DWBI itu apa? DW Data Warehouse, BI itu Business Intelligence. Itu saling terkait. Nah, setelah kita jabarkan tadi apa yang menjadi concern, nah kita bisa nih memenuhi dengan DWBI. Itu apa aja poinnya? Yang pertama, DWBI system itu harus membuat informasi atau memuat informasi yang mudah diakses. Jadi terkait tadi concern yang pertama ya, kita punya banyak data, tapi kita nggak bisa akses itu. Nah, DWBI itu adalah tugasnya, salah satunya dia harus membuat informasi mudah diakses. Itu peran dari DWBI. Yang kedua, DWBI system itu harus menampilkan informasi yang konsisten. Ya, konsisten itu dalam artian kita dari data mentah yang kita punya sudah ditransformasi menjadi suatu data yang memang dia konsisten. Itu. Lalu DWBI system harus beradaptasi terhadap perubahan. Gitu ya. Kemudian poin berikutnya, DWBI system harus bisa mempresent informasi terkini, real time. Gitu ya. Kemudian poin berikutnya, DWBI system harus bisa menjadi pelindung, ya, pelindung daripada si aset informasi yang ada. Itu dikerjain sama DWBI juga. Lalu DWBI system harus menjadi sarana yang terpercaya untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan biasanya untuk suatu komunitas bisnis itu harus menerima bahwa DWBI system itu berhasil. Dalam artian dia nggak peduli prosesnya gitu, karena dia pengen DWBI itu bisa menampilkan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan atau suatu bisnis. Nah, ini beberapa poin awal yang wajib teman-teman pahamin kenapa kita perlu data warehouse khususnya. Gitu ya teman-teman ya. Di sini teman-teman harus bermindset datanya itu data sebuah perusahaan yang memang skalanya skala besar. Gitu. Saya jelasinnya kecepatan nggak? Suara saya kedengeran jelas kan ya? Dengeran nggak? Soalnya di luar mulai hujan nih. Takutnya nggak kedengeran. Kalau nggak kedengeran bilang ya. Kalau kecepatan juga bilang. Oh, kecepatan dikit. Oke, siap. Untuk poin di page ini, di halaman ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Kurang lebih ini intinya concern kita ini, kita punya data banyak, kita nggak bisa akses. Maka kita punya DWBI, di mana sistem DWBI itu harus bisa ngasih informasi yang mudah diakses. Business people need to get data easily. Gitu. Nah, itu requirement DWBI itu bisa menyediakan itu. Pokoknya peran DWBI itu sangat besar di sebuah bisnis. Ya, BI itu Business Intelligence. Tapi fokus kita sekarang ini pembahasan mengenai data warehouse-nya.
Oke ya, kita lanjut ya. Nah, setelah kita bahas terkait requirement dan juga concern daripada data warehouse itu sendiri, kita coba review kembali mengenai database yang teman-teman udah pelajarin selama 4 minggu belakangan kemarin. Itu ada yang masih ingat database itu apa? Ada yang masih ingat database itu apa? Ayo, coba tulis di kolom chat, database versi kalian tuh apa sih? Lupa Kak, udah 4 minggu soalnya gitu. Gimana? Coba versi kalian database itu apa sih? Oke, oke, oke. Ya, kurang lebih jawaban yang teman-teman tulis di kolom chat ada yang benar, ada yang nyerempet ke pengertian data warehouse, ada yang nyerempet ke database. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ya, jadi database itu biasanya disimpan sebagai sebuah file, ya, atau sekumpulan file. Ya, itu definisi umumnya gitu. Dalam artian seperti yang kemarin teman-teman buka ya di The Beaver gitu. Dalam sebuah database itu kan ada banyak file ya. Nah, itu dia database. Jadi disimpan sebagai suatu file atau kumpulan dari beberapa file. Di mana file-file tersebut isinya informasi. Informasi yang mana informasi tersebut bisa kita pecah menjadi beberapa apa istilahnya record gitu ya, kolom-kolom gitu ya, untuk ya tergantung apa fieldnya. Misalkan kalau contoh yang di sini gitu ya, kita punya satu lingkaran database itu yang isinya ada tabel-tabel mahasiswa. Di sini ada mahasiswa, kemudian ada mata kuliah gitu ya, ada perkuliahan, dan ada juga dosen. Nah, mengingat kembali apa yang telah teman-teman pelajari, record itu adalah sekumpulan kolom-kolom ini nih. Nah, itu disebut sebagai record. Misalkan ini record dari mahasiswa, ada nomor induk mahasiswa, ada nama mahasiswa, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Gitu ya. Ini belum kita libatkan value daripada masing-masing record. Kalau kita udah masuk ke tabel, misalkan ya. Nah, satu record itu ya ini nih. Dari nomor perkuliahan, kok dia gerak-gerak ke atas. Dari nomor perkuliahan, nih mahasiswa, nomor dosen, nomor MK, mata kuliah, SKS, dan nilai. Nah, ini kita sebut satu record. Itu isiannya lengkap. Nomor
perkuliahannya ada, NIM-nya ada, mahasiswanya ada, nomor dosennya ada, nomor mata kuliahnya ada, SKS, dan nilainya juga ada. Dia lengkap. Nah, itu disebut sebagai satu record. Gitu. Udah ingat ya teman-teman ya? Ini teman-teman udah pelajarin 4 minggu ke belakang kemarin. Contoh lain di database, misalkan kemarin teman-teman udah install Postgre gitu ya, terus udah import datanya, data dari database Northwind, ya itu isinya kan macam-macam ya. Dari database Northwind ada customer, ada employees, kalau nggak salah ada order detail, dan segala macamnya itu kumpulan file-file tersebut kita sebut sebagai database. Nah, pada modul sebelumnya sempat kita bahas juga sedikit mengenai ini, yaitu database processing system. Ada berapa? Ada yang masih ingat? Ada berapa dan apa? Dan apa aja? Ada berapa dan apa aja? Ayo coba. Masih ingat nggak teman-teman? Ada 2, Kak. Betul. Ada 2. Betul ya teman-teman, udah beberapa yang ngetik di kolom chat, ada 2, yaitu OLTP dan juga OLAP atau OLAP. Itu masih ingat nggak bedanya? Nah, ini dia sekilas perbedaannya. Jadi OLTP itu kepanjangan dari Online Transactional Processing. Itu biasanya data OLTP ini bisa menjawab apa yang sedang terjadi. Oke, misalkan dalam sebuah resto ada yang belanja. Nah, OLTP ini biasanya menjawab siapa belanja produk X. Siapa yang belanja produk X. Nah, itu bisa kelihatan di data OLTP. Sedangkan kalau OLAP itu sendiri dari kepanjangannya adalah Online Analytical Processing. Nah, biasanya data OLAP ini menjawab pertanyaan apa yang akan terjadi. Gitu ya. Kalau tadi OLTP dia spesifik bertanya siapa yang belanja produk X. Nah, kalau di OLAP itu biasanya pertanyaannya adalah berupa summary atau berapa banyak orang yang belanja produk X. Itu. Nah, data warehouse ada di OLAP sini. Gitu ya. Sekarang kita mau belajar mengenai data warehouse. Jadi kita akan banyak membahas juga mengenai online analytical process. Masih ada yang bingung nggak? Perbedaannya itu apa? Atau ada yang bisa jelaskan perbedaan spesifiknya apa sih antara OLTP dengan OLAP? Atau ada yang mau ngasih contoh case OLTP kayak gimana, OLAP kayak gimana? Monggo. Di sini kita coba diskusi ya. Ada OLTP, ada OLAP.
online transactional processing, online analytical processing. Gimana teman-teman? Ada yang mau coba menjelaskan pandangan teman-teman terkait perbedaan OLTP sama OLAP? Kalau ini kan tadi saya kasih perbedaan umumnya ya. Izin bertanya Kak, apakah di OLTP tidak terdapat warehouse? Pertanyaan yang bagus. Zahran Syah, OLAP lebih ke decision making kalau menurut saya. Iya, betul. Ya. Jadi DWH ini karena disimpan di OLAP dan tadi kita sudah bahas mengenai requirement dari DWBI gitu ya, sistem gitu. Jadi OLAP ini biasanya digunakan lebih ke untuk pengambilan keputusan, gitu, menganalisa sebuah data. Gitu. Apakah di OLTP ada data warehouse juga gitu? Dia biasanya kalau data transaksi itu disimpannya dalam jangka waktu yang nggak lama gitu. Misalkan data transaksi dari sebuah restoran gitu. Dalam satu hari itu kan transaksi pasti banyak ya. Nah, ketika dia udah misalkan udah lewat dari tentang waktu tertentu, nah itu dia bisa pindah ke OLAP gitu. Dalam artian OLAP ini nggak bisa diotak-atik, cuma dia biasanya bisa diperbaharui secara berkala. Itu simpelnya. OLTP kalau udah terlalu banyak datanya itu bisa kita perbaharui ke OLAP-nya. Itu jadi di OLTP itu nggak ada warehouse. Iya, betul, Priscilia Angel. Kalau kata Priscilla Angel, OLTP itu online transactional processing, data yang real time, apa yang sedang terjadi sekarang. Contohnya dikasih belanja ke restoran, datanya ke record, itu disebut data OLTP. Sedangkan OLAP, data yang berasal dari history atau data yang sudah disimpan sebelumnya yang akan digunakan untuk report dan analisa. Ya, betul tadi yang dibilang Priscilla Angel ya. Gitu. Jadi transaksional ya dia data yang real time yang pada saat itu terjadi itu disebut sebagai OLTP dan dia biasanya tidak digunakan untuk pengambilan keputusan. Itu karena ada beberapa kelengkapan data yang kurang di data OLTP. Sehingga dia tidak bisa jadi acuan untuk pengambilan keputusan. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi OLAP itu biar misal mau ambil tahun 2020 yang iya,
Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi OLAP itu intinya data di OLAP itu nggak bisa diedit-edit segala macam, nggak bisa diupdate, nggak bisa di apa gitu, tapi dia bisa diperbaharui. Perbaharuinya itu penambahan data ya, penambahan data dari OLTP yang sudah terlalu besar, storage-nya mungkin gitu. Oke, tugas pertama di week kelima ini, teman-teman silakan cari sampel atau contoh data OLTP 1 sama data OLAP 1. Oke, itu aja tugasnya. Silakan cari, boleh dari web apa aja, boleh dari buku apa aja gitu ya. Contoh data OLTP dan contoh data OLAP. Gitu. Banyak kalau teman-teman mau explore, nyari data itu banyak sebenarnya. Dari data pemerintahan, data skala dunia, itu banyak. Oke? Pengumpulannya mau kapan? Nyari data doang kan ya? Yang saya tawarin ke kalian, pengumpulannya mau kapan? Kalau nggak sengaja sama gimana? Nggak sengaja sama. Nggak apa-apa kalau nggak sengaja sama mah. Rabu, Jumat, Rabu, Rabu. Kebetulan week ini kita libur 2 hari ya. Libur 2 hari. Cuma 3 kali pertemuan. Senin, Selasa, sama hari Jumat. Rabu, Kamis, tanggal merah sama cuti bersama. Nah, karena Rabu libur, dan Kamis juga libur, dan Jumat kelamaan, jadi pilihannya ya wis. Ini berarti cuma ngumpulin kan nggak ada eksekusi sama sekali. Ya, nggak ada eksekusi. Jadi filenya formatnya Excel nggak apa-apa, Excel aja sih yang gampang, atau spreadsheet nggak apa-apa. Nggak nyambung nih pada nih, kan tadi saya bilang Rabu libur, Kamis cuti bersama, libur, Jumat kelamaan. Berarti ya udah besok ya. Rabu 0, nggak bisa Rabu 01, nggak bisa, itu udah lewat minus 40 poin langsung. Selasa 2358. Ini udah ikhlas. Saya nggak ikhlas ngoreksinya di hari libur. Selasa 2358 ya. Iya, beda semenit. Tetap beda, walaupun semenit. Tetap beda. Oke, dah nggak ada nego lagi. Selasa 2358. Nanti link pengumpulannya saya kirim ya, beda sama yang kemarin, beda karena kemarin itu kan link pengumpulan tugas buat SQL database. Rincian tugasnya kalian cuma diminta untuk mencari sampel atau contoh data OLTP dan data OLAP, masing-masing satu aja cukup. Ya, formatnya boleh Excel, boleh spreadsheet. Ya, 2 itu aja deh.
Atau kalau kalian rajin mau ngetik di Word ya monggo. Nanti bedain di judulnya kali ya, di judul filenya. BTW modul data warehouse ini kalau nggak salah cuma 1 week doang ya. Jadi ntar post test kalian di hari Jumat, kemudian Senin minggu depan udah beda modul lagi. Kalau sesuai plan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini penjelasan lebih lanjut mengenai OLTP versus OLAP. Saya mau minta satu dari kalian dong, coba jelasin 2 poin ini apa isinya. 2 poin, dua lingkaran ini apa sih isinya, menjelaskan apa dia? Ya, sambil mungkin kalian lagi pelajari apa ini isinya, sambil kita break dulu azan. Ya, nanti setelah azan saya minta perwakilan dari kalian untuk menjelaskan slide ini, halaman ini. Oke, ajannya udah selesai. Yo, siapa yang mau coba menjelaskan? Menjelaskan halaman ini nih, halaman 9. Monggo, saya kasih kesempatan. Monggo, mau ngartiin aja dari 2 lingkaran ini juga nggak apa-apa, sob. Ayo, masa nggak ada yang berani? Ayo. Atau gini kali ya biar menarik. Yang berani menjelaskan page ini, saya bebas tugaskan yang barusan. Jadi yang berani ngejelasin page ini, nggak usah ngirim tugas,
langsung dapat nilai. Dua-duanya. Dua-duanya dong. Aduh. Izin masuk, Kak. Nah, boleh. Ica. Izin menjelaskan ya, Kak. Maaf kalau misalnya salah sebelumnya. Rakpopo. Yuk. Oke, mungkin di slide, mungkin perkenalkan sebelumnya saya Ica Sinaga. Di slide ini dijelaskan perbedaan dari OLTP dan OLAP, di mana OLTP sendiri merupakan proses mentransaksi sebuah data seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi data-data dari sebuah organisasi itu dimunculkan misalnya seperti menggunakan perintah SILEK atau mengupdate data atau mungkin menghapus data. Jadi data-data sehari-hari itu seperti data yang telah disebutkan seperti data pembayaran, inventory, manufaktur, banking, dan lain-lain itu dimunculkan pada data-data kita. Sedangkan di OLAP sendiri itu data-data yang udah terkumpulkan tersebut selanjutnya dianalisis dan diproses sehingga dapat menciptakan suatu keputusan untuk perkembangan dari organisasi itu. Misal dari data pengadaan barang pada sebuah organisasi itu, dari data-data tersebut misal keputusan apa yang cocok untuk perkembangan organisasi, mana keputusan yang membuat organisasi bisa berkembang menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, thank you Ica Sinaga. Kita berikan applause virtual kepada Ica. Ica nggak usah ngumpulin tugas ya, nanti saya catat. Nah, simple kan? Nice. Terima kasih, Kak. Ada satu aja yang jelasin. Elisha, ada apa Elisha? Saya tepuk tangan, Kak. Bukan. Oke, ya tepuk tangan. Sip. Ya, kurang lebih betul ya. Jadi contoh simpelnya kalau kita misalkan jajan ke McD gitu ya. Nah, itu pesanan kita masuk ke sistem mereka di mana data awal tersebut disebut sebagai OLTP. Nah, ketika kita mau misalkan kita mau menentukan produk apa sih nih yang menjadi behavior dari customer gitu. Dia beli apa sih sering nih customer sekarang akhir-akhir ini mau lagi sering beli apa sih? Entah itu French fries gitu, kentang goreng atau yang ayam spicy-nya mungkin. Nah, itu kita bisa menganalisa kebiasaan customer saat ini tuh yang lagi tren apa sih? Nah, itu menggunakan data OLAP. Itu. Jadi data OLAP itu sifatnya histori, jadi dia yang biasa dipakai buat menganalisa dan mengambil keputusan gitu. Nah, ini ada lanjutan perbedaan antara OLTP dengan OLAP. Ya, sekali lagi saya tawarkan ke teman-teman. Ada yang mau jelasin nggak? Kita fokus ke slide ini ya. Tawarannya masih sama. Yang mau menjelaskan bagian ini nanti saya bebas tugaskan dari tugas pertama Data Warehouse. Monggo. Fokusnya di page yang ini aja. Kecuali Ica Sinaga ya. Ica Sinaga udah. Ayo,
Ada yang mau jelasin? Kalau di slide ini dia lebih spesifik mengenai user and system orientation-nya, data kontennya, database design-nya. Monggo yang mau jelasin, saya kasih kesempatan. Kak, mungkin saya mau coba jelasin. Wait. Boleh. Siapa? Oke. Andika ya? Iya, Andika, Kak. Silakan. Oke, mungkin jadi di slide ini kan digambarin, munculin kayak tabel. Tabel ini menjelaskan perbedaan antara OLTP sama OLAP. Pertama itu dari user and system orientation. Jadi kalau OLTP ini kan bisa dibaca sendiri di sini, OLTP consumer oriented. Jadi sedangkan OLAP itu market oriented. Jadi kalau OLTP ini dia fokus terhadap individual customer. Jadi misalnya kalau saya yang beli, dia cuma fokus ke transaksi saya itu aja. Sedangkan market oriented ini dia istilahnya udah teragregasi gitu. Jadi kumpulan dari individu yang membeli misalnya Big Mac itu nanti terkumpul jadi satu. Jadi sudah datanya keseluruhan. Terus dari data kontennya sendiri di OLTP ini cuman mengurus data-data saat ini doang. Misalnya kayak saya transaksi Big Mac sekarang ya cuman ngurus data itu doang. Sedangkan kalau OLAP ini itu dia mengumpulkan data-data penjualan Big Mac dari pembelian saya saat ini, terus kemudian konsumen sebelumnya sampai jangka waktu tertentu. Terus untuk dari database design sendiri, kalau LTP ini dia pakai entity relationship data model seperti yang udah kita lihat di materi-materi sebelumnya di database SQL itu. Terus sedangkan OLAP itu dia pakainya antara star kalau nggak snowflake model. Jadi kalau star model itu dia yang saya baca di materinya ini, dia itu bentuknya kayak ada satu tabel besar di tengah itu, terus nanti dia punya sub tabel gitu di sekeliling-kelilingnya. Sedangkan kalau Snowflake itu dia mirip kayak star model juga, tapi sub tabel itu dia punya sub tabel lagi. Nah, mungkin nanti bisa dijelasin lebih lanjut sama Kak Gema. Terus dari view-nya sendiri, OLTP itu dia fokusnya terhadap data di departemen tertentu. Misalnya kayak Big Mac tadi fokus data di departemen penjualan, terus nanti ada lagi fokus di data misalnya finance departemennya atau apa. Sedangkan kalau di OLAP sendiri dia itu data kumpulan dari semua keseluruhan proses bisnis, misalnya dari data finance, dari penjualan, dari production, nah itu dikumpulkan jadi satu. Sedangkan terakhir di access pattern-nya itu kalau LTP itu dia cuman pendek dan atomic transaction. Misalnya kayak ya tadi cuma beli Big Mac ya udah harganya berapa, produknya kuantitas berapa, udah itu doang. Sedangkan kalau OLAP sendiri dia itu cuman bisa dibaca tapi nggak bisa diubah atau nggak bisa diedit atau segala macamnya. Mungkin dari penjelasan saya itu sih, Kak. Oke, siap. Terima kasih Andika. Ya, Kita kasih masih Kak. close virtual. Thank you Andika, nggak usah ngumpulin tugas di hari Selasa jam 23.58 ya. Biar teman-temanmu aja yang lain. Standby sampai 23.58 buat ngumpulin tugas. Terima kasih Andika. Andika tadi apa mentornya siapa ya? Mentornya anaknya siapa? Mentinya siapa? Ini Maskur. Maskur. Kalau Ica tadi siapa ya? Mentinya Kak siapa? Rahma, Kak. Oh, Kak Rahma. Oke. Siap, terima kasih Andika, terima kasih Ica. Kurang lebih yang dijelaskan Andika tadi sudah betul ya. Berdasarkan tabel di sini, usernya user and system orientation, OLTP itu fokus kepada customer, sedangkan OLAP itu fokus terhadap market. Kayak tadi saya bilang, customer tuh pasarnya lagi nge-hype apa nih? Yang lagi in tuh apa sih? Gitu. Nah itu OLAP yang ngurusin.
Data kontennya kalau OLTP itu manage current data gitu ya, manage data yang saat ini, sedangkan OLAP itu manage yang data yang lebih besar dengan sifat historik. Kemudian database design, OLTP itu pakai ERD yang teman-teman udah buat kemarin, yang udah dipresentasiin juga sama perwakilan dari teman-teman semua. Sedangkan di OLAP dia biasanya pakai star schema atau snowflake schema, atau di sini sebutnya model. Gitu ya, nanti pembahasan terkait star schema dan snowflake schema akan ada pembahasannya sendiri di next materi di week ini juga. Nah, kemudian untuk dari segi view-nya, OLTP itu dia biasanya fokus kepada salah satu proses bisnis tertentu, kayak misalkan tadi yang dicontohkan Andika dari misalkan divisi penjualan gitu ya, dia fokusnya ya dia datanya isinya cuma tentang penjualan aja gitu, transaksi penjualan di saat itu, di hari itu misalkan. Sedangkan di OLAP, nah biasanya dia itu kumpulan dari banyak divisi nih, dijadiin satu gitu, dijadiin satu sebagai data yang skalanya lebih besar. Jadi bisa gabungan dari data penjualan, divisi HR misalkan, divisi marketing misalkan gitu ya. Jadi semua dari masing-masing divisi itu dijadiin satu. Nah, itu bisa kita sebut sebagai data warehouse yang dia bersifat OLAP. Gitu. Kalau terkait pandangan terakhir mengenai access pattern-nya, untuk OLTP itu secara query dia masih bisa diotak-atik. Misalkan kita mau ngambil pembelian tadi contohnya misalkan Big Mac di tanggal segini di hari ini gitu, customer ini namanya customer A misalkan, itu masih bisa dicari. Sedangkan di OLAP itu nggak bisa diotak-atik datanya. Jadi dia mostly read only, ya. Dia itu nggak bisa diutak-atik, nggak bisa diedit, tapi dia selalu diperbaharui. Gitu ya, diperbaharui dalam tenggat waktu tertentu. Biasanya udah update by system gitu. Kalau DWH. Ya, kurang lebih seperti itu. Kelanjutan OLTP versus OLAP. Nah, kalau saya dulu awal-awal itu ketika tahu OLTP dan OLAP sempat nanya sesuai dengan yang ada di slide ini. Itu kenapa enggak untuk mengambil keputusan langsung aja dari data OLTP gitu. Ada yang kepikiran sama nggak? Kenapa perlu ada data warehouse? Kenapa perlu ada data warehouse? Kenapa nggak langsung aja nih data OLTP kita pakai buat kita analisa, buat mengambil keputusan? Ada yang kepikiran sama atau udah kebayang gunanya data warehouse apa? Kalau saya pribadi dulu banget nih waktu terjun ke BI gitu, sempat bertanya sama persis seperti ini. Buat apa ada data warehouse gitu? Kenapa enggak ya udah data yang terkini gitu ya, terupdate, langsung kita pakai buat kita olah, buat kita dapetin informasi buat ngambil keputusan. Adakah yang berpikiran sama seperti ini atau malah berpikiran lebih liar lagi? Ada nggak? Atau punya pandangan sendiri? Atau muncul pertanyaan sendiri? Kenapa mesti ada data warehouse gitu? Atau malah bingung? Saya malah nggak kepikiran apa-apa, Kak. Ya, ya betul betul. Nah itu jawaban ketika teman-teman sudah paham
perbedaan antara OLTP sama OLAP itu sendiri. Tapi betul kok jawabannya. Ada lagi nggak yang punya pandangan? Boleh disampaikan, Sob. Kak, izin saya itu kayak kepikiran dia ini mirip kayak di Cookie itu ya. Jadi dia itu tahu historical se-individu itu kemana aja dan ngelakuin apa aja untuk menentukan market dari individu tersebut. Apa kayak gitu ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Konsepnya kayak gitu. Berarti itu konsepnya si data warehouse, bukan si OLAP ya? Iya, data warehouse. Oke. Thank you, Kak. Nah, jawabannya ada di slide berikutnya. Oke, kembali saya tawarkan, saya mau kalian lebih aktif ketika belajar. Saya tawarin lagi bagi teman-teman yang mau jelasin page 13 ini. Silakan. Nanti dibebas tugaskan dari pengumpulan atau pencarian sampel data OLTP, data OLAP. Monggo, silakan yang mau jelasin. Sambil dipahamin dulu, monggo, silakan dibaca dulu. Kenapa sih mesti ada data warehouse? Satu orang, silakan. Ayo, saya masih menunggu nih. Ada yang mau menjelaskan halaman ini? Mau mengikuti jejaknya Sinaga dan Andika Hari? Kak, boleh izin jawab, Kak? Boleh, silakan. Rizky Ramadan ya. Oke, jadi tadi pertanyaannya kenapa kita butuh warehouse ataupun kenapa nggak kita ngambil untuk membuat keputusan dari OLTP aja gitu. Karena mungkin kalau dari slide yang udah ditampilkan ya,
sama seperti yang udah kita bahas sebelumnya, untuk mengambil sebuah keputusan itu dari data, itu memang nggak serta-merta harus dari data terkini. Maksudnya kalau dari slide ini, kalau LTP itu kan tadi ya current datanya cuma yang terkini gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita ada warehouse-nya berarti terdiri dari OLTP dan OLAP, itu data yang terkumpul itu jadi lengkap gitu. Dalam artiannya dalam mengambil keputusan itu segala sesuatu yang diperlukan itu seperti histori datanya itu terpenuhi gitu. Dan mungkin terkait masalah kelengkapan data tadi itu kan harus ada penyatu gitu kan antara data yang terbaru dan data yang historik data yang lama lagi gitu. Sehingga kalau dari segi untuk penyatuan data-data itu ataupun informasi itu kan memerlukan historik datanya juga kan. Nah, jadi itu sih Kak menurut saya, sehingga memang kenapa memang harus ada warehouse, karena memang kalau dari segi pengambil keputusan OLTP itu nggak cukup gitu sebagai syarat pemenuhan untuk mengambil keputusan yang tepat lah, karena data yang tersedia itu terbatas gitu. Ini juga kalau salah boleh diluruskan nggak? Terima kasih Kak. Oke, siap. Terima kasih Rizky Ramadan. Mentornya siapa Rizky? Kak Rahma. Oh, oke. Siap, betul ya. Kurang lebih apa yang disampaikan Rizky Ramadan itu sudah menjelaskan. Kalau dari gambar ini cukup bisa menggambarkan itu. Jadi LTP itu dia ngomongin bisnis proses, datanya itu masih bisa dibilang belum komplit ya, belum rapih, masih belum lengkap, gitu ya. Sedangkan kalau OLAP itu datanya udah terstruktur gitu. Kita mengambil ini misalkan kita butuhnya yang di sini gitu, itu udah gampang ambilnya. Jadi poin-poin di slide ini itu menjelaskan. Jadi pendukung untuk pengambilan keputusan itu dia butuh data yang historical. Gitu ya. Sedangkan kalau data operasional itu biasanya nggak nyimpen nih data historical. Gitu, karena dia terbatas, tadi betul yang disampaikan Rizky ya, terbatas oleh data yang terkini aja, saat ini aja. Itu. Jadi dalam konteks ini OLTP itu bisa dibilang nggak lengkap kalau kita mengambil keputusan. Dan pendukung dari sebuah keputusan itu biasanya membutuhkan kayak bisa disebut konsolidasi ya. Di sini disebutnya consolidation. Misalkan kayak agregasi, entah itu penjumlahan atau average dari pembelian produk A, misalkan rata-ratanya berapa, gitu. Kemudian resulting in high quality, jadi hasilnya itu ada di kualitas yang paling bagus, terus bersih datanya. Bersih di sini dalam arti kita udah cek bahwa datanya tuh nggak ada yang nol, atau kalaupun ada yang nol, dia nggak terlalu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan gitu. Itu udah dicek melalui proses transformasi namanya. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjutnya. Kemudian datanya sudah saling terintegrasi, gitu ya. Kalau di OLAP, jadi ketika kita misalkan mau ngambil data penjualan, cuman ada field yang kita butuhkan dari divisi lain. Kalau di OLAP itu udah bisa gampang diambilnya, itu karena datanya sudah terstruktur dan sudah terintegrasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kenapa harus ada data warehouse? Tahu kenapa pengambilan keputusan itu harus menggunakan data yang jenisnya OLAP.
alasannya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dari teman-teman? Coba kita diskusikan bareng-bareng. Slide selanjutnya. So, what is data warehouse? Nah, data warehouse akan kita bahas di esok hari. Sampai sini ada yang mau ditanya dari teman-teman? Silakan, masih ada banyak waktu untuk kita berdiskusi. Berarti tadi ada Ica, Andika, dan Rizky Ramadan. Karena data warehouse di sini menggunakan OLAP gitu ya, jadi nanti seperti yang ada di PDF yang teman-teman udah download, kita akan ada bagian sendiri pembahasan mengenai OLAP. Monggo buat teman-teman yang mau nanya, silakan. Asalkan jangan nanya soal pretest tadi ya. Saya coba lihat summary dari pretest tadi. Baru 74. Baru 74 dari total kalian 92. Tolong diingetin ya teman-teman sementornya. Untuk soal pretest ini masih saya buka aksesnya sampai malam ini pukul 11.59 malam. Jadi bagi yang berhalangan untuk mengikuti live class siang ini atau sore ini, bisa ngerjain pretestnya maksimal hari ini jam 11.59. Di sini soalnya baru ada 74. Tapi nilainya bagus-bagus sih kalian. Nggak separah modul pertama. Tertingginya ada yang 80, mantap. Yang nilainya masih di bawah 50, nanti tingkatkan lagi pas post test ya. Oke, sedikit spoiler apa yang akan kita pelajari terkait data warehouse di sini sudah tertulis. Kita bahas basic konsepnya, modelingnya, usage-nya, implementation, dan design. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, mungkin kita cukupkan sekian pertemuan hari ini. Oke, seperti biasa untuk menutup pertemuan hari ini, kita akhiri dengan membaca doa ya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman di kemudian hari. Sehat selalu buat kita semua, tenang berdoa, dipersilakan.
Ya, amin amin amin. Tenang, udah selesai. Terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Kak, selamat sore juga. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Buka duluan Kak. Mangga, mangga. Nah, nge-close sendiri.